Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang analisis DFD. Mata kuliah yang diambil yaitu rekayasa perangkat lunak. Oke. Yang pertama kita harus mengetahui apa itu DFD. Nah, DFD adalah data flow diagram, merupakan salah satu alat yang digunakan oleh analis untuk menggambarkan sistem secara fungsional yang terdiri dari alur data yang terhubung secara manual maupun terkomputerisasi. DFD ini sering disebut juga dengan nama model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. Nah, untuk komponen-komponen data flow diagram yaitu ada dua, ada yang menurut Jordan dan DeMarco, ada juga menurut Jane dan Serson. Nah, di sini simbolnya hampir sama, terminatornya sama, alur datanya juga sama. Yang berbeda terletak di proses dan data store-nya. Ya. Nah, untuk analisis DFD kali ini menggunakan komponen-komponen dari Jordan dan DeMarco. Jadi nanti prosesnya seperti ini bentuknya dan data store-nya juga seperti ini. Selanjutnya yaitu komponen terminator. Terminator mewakili entitas eksternal yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Biasanya terminator dikenal dengan nama entitas luar atau external entity. Terdapat dua jenis terminator, yaitu terminator sumber dan juga terminator tujuan. Yang sumber merupakan terminator yang menjadi sumber, sedangkan yang tujuan itu merupakan terminator yang menjadi tujuan. Adapun yang keduanya yaitu menjadi tujuan dan juga sumber. Nah, sebelumnya terminator itu biasanya dinamai menggunakan kata benda. Jadi misalnya bagian penjualan, dosen, mahasiswa, seperti itu. Untuk analisis DFD kali ini nanti kita lihat nama dari terminatornya itu seperti apa. Yang jelas itu biasanya menggunakan kata benda. Selanjutnya yaitu komponen proses. Komponen proses menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Nah, proses diberi nama untuk menjelaskan proses atau kegiatan apa yang sedang atau akan dilaksanakan. Pemberian nama proses dilakukan dengan menggunakan kata kerja transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek, seperti menghitung gaji, mencetak KRS, menghitung jumlah SKS, dan lain-lain. Nah, di komponen proses ini itu pastinya harus memiliki input dan juga output. Kemudian komponen proses ini dihubungkan menggunakan data flow. Terus juga komponen proses ini kan bisa lebih dari satu. Nah, namanya itu tidak boleh sama. Seperti itu. Selanjutnya yaitu komponen data store. Nah, komponen ini digunakan untuk membuat model data sekumpulan paket data dan diberi nama dengan kata benda jamak, misalnya mahasiswa. Terus data store ini biasanya berkaitan dengan penyimpanan seperti file atau database yang berkaitan dengan penyimpanan secara komputerisasi, misalnya file disket, file hard disk, file pita magnetik. Nah, terus data store juga berkaitan dengan penyimpanan secara manual seperti buku alamat, file folder, dan agenda. Suatu data store dihubungkan dengan alur data hanya pada komponen proses, tidak dengan komponen DFD lainnya. Alur data yaitu menghubungkan data store dengan suatu proses mempunyai pengertian sebagai berikut. Jadi alur data dari data store yang berarti sebagai pembacaan atau pengaksesan satu paket tunggal data, lebih dari satu paket data, sebagian dari satu paket tunggal data, atau sebagian dari lebih dari satu paket untuk suatu proses. Tuh, jadi dalam satu proses ini bisa menerima lebih dari satu paket data. Nah, terus yang B ini berarti sebagai pengupdatean data, seperti menambah satu paket data baru atau lebih,
menghapus satu paket atau lebih, atau mengubah atau memodifikasi satu paket data atau lebih. Tuh, jadi kira-kira gambarnya seperti yang ini. Selanjutnya yaitu komponen data flow atau alur data. Nah, suatu data flow atau alur data digambarkan dengan anak panah yang menunjukkan arah menuju ke dan keluar dari satu proses. Alur data ini digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket data atau informasi dari satu bagian sistem ke bagian lainnya. Selain menunjukkan arah, alur data pada model dibuat oleh profesional sistem dapat merepresentasikan pesan, formulir, bilangan real, dan macam-macam informasi yang berkaitan dengan komputer. Lalu data juga dapat merepresentasikan data atau informasi yang tidak berkaitan dengan komputer. Alur data perlu diberi nama sesuai dengan data atau informasi yang dimaksud. Biasanya pemberian nama pada alur data dilakukan dengan menggunakan kata benda. Contohnya laporan penjualan. Nah, di sini kita akan membahas analisis DFD-nya. Yaitu yang paling pertama dulu itu membuat aplikasi pemesanan. Misal saya simpulkan itu yang pertama itu setiap pelanggan dapat memasukkan pesanan, yaitu supplier menerima daftar barang yang telah diproses dan menghasilkan output info barang, nota, dan faktur pembelian. Selanjutnya itu pelanggan dapat menginput kopi nota penjualan dan kopi surat jalan apabila stok tersedia di supplier. Nah, untuk output tolakan pesanan dikeluarkan apabila stok barang pada supplier kosong. Terus pelanggan harus memasukkan kopi nota piutang jika ingin melakukan pembayaran secara cicil. Nah, direktur menerima nota-nota pembelian dan nota-nota penjualan. Nah, ini dia bentuk DFD konteksnya. Yaitu di sini kita bisa lihat ada 3 simbol, yaitu yang pertama adalah external entity atau terminator. Di sini ada 3 external entity-nya. Itu ada pelanggan yang diberi nama ya, pelanggan. Terus di sini ada supplier dan juga direktur. Selanjutnya yaitu ada satu proses. Di sini diberi nama itu sistem informasi material. Dan pastinya ada data flow. Nah, data flow ini untuk menghubungkan antara proses dan juga terminator. Nah, untuk yang external entity ini memiliki banyak input dan juga banyak output. Untuk terminator supplier ini memiliki satu input dan banyak output. Nah, untuk direktur terminator atau external entity yang direktur ini hanya memiliki input, banyak input ya. Itu yang pertama. Yang pertama yaitu pelanggan melakukan pesanan yang akan diinput ke dalam sistem informasi material. Kemudian pesanan tersebut diproses dan menghasilkan output berupa daftar barang. Nah, daftar barang tersebut akan diinput ke dalam supplier yang akan menghasilkan output berupa info barang, nota pembelian, dan juga faktur pembelian. Nah, info, nota, dan faktur tersebut akan diinput ke dalam sistem informasi material. Nah, di sini akan diproses, akan dilihat bahwa pesanan dari pelanggan tersebut tersedia barangnya di supplier atau tidak. Tuh, jika tidak tersedia, maka sistem informasi akan mengeluarkan output berupa tolakan pesanan kepada pelanggan. Jika pesanan barang tersebut tersedia, maka sistem informasi akan mengeluarkan output berupa nota penjualan, surat jalan, dan juga nota piutang ke pelanggan. Nah, di sini setelah pelanggan menerima input berupa surat jalan, nota penjualan, dan nota piutang, di sini pelanggan akan menyetujui bahwa pelanggan melakukan pesanan secara resmi menggunakan jadi pelanggan akan menyetujui
atau melakukan penerimaan secara resmi melalui nota penjualan. Nah, kemudian setelah menyetujui nota penjualan dan juga surat jalan tersebut, nah kopi nota penjualan dan kopi surat jalan ini akan diinput ke dalam sistem informasi material. Dan juga apabila pelanggan ingin melakukan pembayaran secara cicil, maka pelanggan akan mengisi data di nota piutang. Jadi nanti pelanggan akan menginput nota piutang ke dalam sistem informasi material. Sistem informasi material ini. Nah, setelah transaksi selesai, jadi nota penjualan, nota piutang, dan surat jalan sudah diinput dari pelanggan, diinput ke sistem informasi material, maka di sini diolah, diproses menjadi nota-nota penjualan dan juga pembelian. Nah, kemudian mengeluarkan output berupa nota-nota penjualan, pembelian, dan akan diinput ke direktur, terminator atau external entity yang bernama direktur ini. Tuh, jadi di sini direktur hanya menerima nota-nota penjualan dan juga nota-nota pembelian yang dikeluarkan oleh sistem informasi material. Selanjutnya untuk penjelasan konteks diagram, yaitu supplier menerima daftar barang yang telah diproses dan menghasilkan output info barang, nota pembelian, dan faktur pembelian. Di sini pelanggan menginput pesanan untuk diproses pada SIM atau sistem informasi material, kemudian dari inputan itu diproses dan menghasilkan output daftar barang untuk diberikan ke supplier. Nah, seluruh inputan dari pelanggan dan supplier tadi diproses oleh SIM untuk nantinya menghasilkan output pembelian ke pelanggan. Output yang dihasilkan untuk pelanggan itu nota penjualan dan surat jalan. Untuk output tolakan pesanan dikeluarkan apabila stok barang pada supplier kosong, dan nota piutang dikeluarkan apabila pelanggan memasukkan nota piutang untuk membayar secara cicil. Nah, direktur ini mendapatkan data transaksi. Jadi SIM akan mengeluarkan output nota-nota penjualan dan nota-nota pembelian. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai bentuk DFD level 0. Nah, di sini terdapat 1, 2, 3, 4 simbol ya. 4 simbol yaitu external entity-nya itu ada 1, 2, 3. Ini sama ya. Nah, jadi ada 3 external entity. Yang pertama itu pelanggan, kedua supplier, yang ketiga direktur. Kemudian ada 4 proses. Nah, 4 proses ini ada 1.0 yaitu penjualan material, 2.0 itu pengiriman barang, 3.0 itu pembelian material, yang 4.0 itu penyerahan nota-nota. Jadi sini prosesnya itu ada 4 dan bisa dilihat ya, ini prosesnya tidak memiliki nama yang sama. Kemudian selanjutnya itu ada data storage. Data storage-nya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data storage-nya, yaitu penjualan, barang, piutang, supplier, pembelian. Ini penjualan yang ini sama ya. Nah, selanjutnya itu pastinya ada data flow, karena yang menghubungkan antara external entity ke proses dan juga ke data storage. Nah, yang paling pertama yaitu pelanggan melakukan pesanan, diinput ke proses 1.0 yaitu penjualan material. Kemudian di sini datanya diproses dan disimpan ke dalam data storage penjualan. Nah, di data storage penjualan ini kemudian data tersebut lagi diproses lagi di proses yang kedua yaitu 2.0 pengiriman barang. Nah, di proses yang ini keluarlah
output berupa surat jalan yang diberikan ke pelanggan. Karena pelanggan menginginkan pesanan tersebut diantarkan langsung ke tempat pelanggan, maka di sini surat jalannya diisi, kemudian diisi data dan ditandatangani dan menyetujuinya, kemudian kopi surat jalan tersebut dan diinput kembali ke dalam proses 2.0 pengiriman barang. Nah, di sini datanya diproses dan disimpan ke dalam data storage barang. Lalu data tersebut diinput ke proses 3.0 pembelian barang. Nah, di sini data tersebut diproses dan mengeluarkan output berupa daftar barang. Nah, daftar barang ini diinput ke external entity supplier. Nah, di external entity supplier ini dari data-data tersebut mengeluarkan output berupa info barang, nota pembelian, dan juga faktur pembelian ke dalam proses 3.0 pembelian material ini. Nah, jadi sini data-data itu diolah, data-data ini dapatkan itu diolah, kemudian disimpan dan di-upgrade di bagian data storage barang ini. Ya. Jadi kemudian data-data tersebut diinput ke proses 1.0 penjualan material. Nah, barulah diproses dan dilihat apakah apakah pesanan dari pelanggan tersebut tersedia di supplier atau tidak. Jika tidak, maka di proses 1.0 ini akan mengeluarkan output berupa tolakan pesanan ke pelanggan. Nah, jika tidak tersedia ya. Jadi jika tersedia, maka proses 1.0 ini akan mengeluarkan output berupa nota penjualan dan juga nota piutang ke pelanggan. Nah, di sini pelanggan melakukan menyetujui secara resmi bahwa akan melakukan pesanan, kemudian akan mengeluarkan kopi nota penjualan dan diinput ke proses 1.0 penjualan material. Dan juga apabila pelanggan ingin melakukan pembayaran secara cicil, maka akan mengisi data di nota piutang tersebut, kemudian kopi nota piutang akan diinput ke dalam 1.0 penjualan material. Nah, untuk nota piutang ini datanya akan disimpan ke dalam data storage piutang. Itu. Nah, sebenarnya untuk transaksi data-data yang diproses 3.0 di pembelian material juga akan diolah dan disimpan ke dalam data storage pembelian. Jadi data-data tersebut setelah melakukan upload daftar barang, kemudian supplier mengeluarkan info barang, nota pembelian dan faktur pembelian ini, datanya tersebut diproses dan disimpan ke data storage pembelian, baru di-upload ke data storage barang dan diproses kembali di proses 1.0 penjualan material. Nah, untuk di proses keempat yaitu 4.0 ini penyerahan nota-nota. Di sini di proses keempat itu mendapatkan inputan dari data storage di penjualan dan juga pembelian, di mana ini menyimpan transaksi pembelian dan juga penjualan tadi. Itu jadi di proses 4.0 ini akan diolah, diproses penyerahan nota-notanya, jadi kemudian mengeluarkan output nota-nota penjualan dan nota-nota pembelian yang akan diinput ke external entity yang bernama direktur ini. Jadi yang direktur ini menerima data transaksi dari semua yang telah dilakukan di sini, yang telah dilakukan oleh di proses pertama, proses kedua, proses ketiga yang dilakukan oleh external entity pelanggan dan supplier. Kemudian data-data yang telah tersimpan di data storage ini dikumpulkan dan diolah di 4.0 dan kemudian mengeluarkan output berupa nota-nota penjualan dan pembelian ini. Jadi
nanti direktur menerima nota-nota penjualan dan nota-nota pembelian tersebut. Terus selanjutnya ada penjelasan konteks diagramnya, yaitu hampir sama seperti yang konteks diagram yang sebelumnya, yaitu supplier menerima daftar barang yang telah diproses dan menghasilkan output info barang, nota pembelian dan faktur pembelian. Setelah melalui proses penjualan material, selanjutnya data pesanan disimpan di data storage penjualan. Dari data storage penjualan lalu diproses di pengiriman barang. Karena pelanggan meminta material yang dibeli untuk diantar ke tempat pelanggan, maka petugas memberikan surat jalan. Kemudian pelanggan memberikan kopi surat jalan yang telah ditandatangani, kemudian disimpan di data storage barang. Kemudian disimpan di data storage barang dan diproses kembali di penjualan material. Outputnya ke pelanggan adalah tolakan pesanan jika pesanan ditolak, atau jika pesanan tersebut tidak tersedia di supplier. Terus outputnya berupa nota penjualan dan nota piutang apabila pesan tersebut diterima. Kemudian semua transaksi yang telah dilakukan berikutnya disimpan di data storage pembelian. Nah, direktur mendapatkan detail transaksi. Proses 4.0 penyerahan nota-nota akan mengeluarkan output nota-nota penjualan dan nota-nota pembelian. Nah, sekian analisis DFD yang saya lakukan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.